akan menjelaskan tentang praktikum 6, yaitu dengan judul manajemen file. Dasar teori manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Manajemen file atau disebut juga file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Dalam hal ini meliputi konsep manajemen file yang terpenting di sistem operasi adalah file abstraksi, penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Direktori yang berisi informasi tentang file di banyak informasi berkaitan dengan penyimpanan. Direktori ialah file yang dimiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. User atau pemakaian memanipulasi data yang merujuk sebagai file atau direktori. User tidak dibebani dengan masalah penyimpanan, manipulasi perangkat dan sebagainya. Manajemen proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi, data, program, counter, register, memproses tag, data, alam pengiriman dan variabel pendukung lainnya. Nah, di sini manajemen filenya ada membuat direktori baru. Nah, sekarang saya akan mempraktekkannya. Kita buka Ubuntu-nya. Nah, sekarang kita akan membuat direktori baru. Kita buat mkdir. Di sini saya membuat nama filenya yaitu uas. Lalu kita cek filenya. Nah, setelah itu kita akan coba merename direktorinya dengan cara di sini kita buat nama file baru dan nama file lama. Nama file lamanya uas, file barunya uas so suci. Lalu kita enter. Lalu kita cek. Nah, setelah itu untuk ngecek direktori saat ini kita buat di sini pwd. Nah, di sini ada home suci. Nah, setelah itu kita coba untuk sekarang kita coba untuk memindahkan ke direktori lain dengan kode cd. Di sini saya buat nama filenya belajar. Lalu kita lihat. Nah,
sudah terbuat. Setelah itu di sini saya membuat file barunya lagi dengan cara touch soal UAS. Lalu kita cek. Nah, soal UAS. Setelah itu kita coba isi filenya dengan cara nano. Nah, lalu kita buat di sini percobaan mengisi file. Lalu kita kalau kita Ctrl S, di sini kita buat soal UAS txt. Lalu kita tekan yes, lalu kita Ctrl X lagi. Nah, untuk melihat isi filenya kita bisa buat di sini cat soal UAS txt. Nah, dia akan muncul hasilnya, yaitu percobaan mengisi file. Lalu kita untuk menghapus file yang kita buat tadi, kita coba rm soal UAS txt. Lalu kita cek. Nah, di sini dia tidak ada lagi. Setelah itu kita coba hapus folder belajar. Pertama kita keluar dari rektorinya, rektori belajar, kita buat di sini cd. Lalu kita hapus dengan cara rmdir belajar. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya kita coba PS atau proses status yang digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. Kita buat di sini PS. Nah, di sini ada PID, TTY, time, CMD. PID ini adalah nomor identitasnya, TTY ini adalah terminal di mana proses tersebut aktif. Time ini adalah waktu, CMD ini adalah instruksi yang digunakan. Kita coba lagi menggunakan PS -u, gunanya untuk melihat elemen-elemennya. Lalu kita buat di sini PS -u enter. Nah, muncullah elemen-elemennya. Lalu kita coba mencari proses spesifik pemakai dengan kode PS -u. Di sini saya buat nama saya Suci. Proses ini terbatas hanya untuk milik pemakainya. Nah, ini adalah proses yang terbatas untuk pemiliknya. Nah, selanjutnya kemudian saya mencari proses lainnya dengan cara PSAL. Nah, sudah muncul hasil dari PSAL-nya. Lalu kita coba perintah PSAU, yaitu tadinya untuk user A. Lalu kita coba PS -u. Nah, muncullah dia di sini user, PID, TTY, start, times, dan command line. Lalu perintah selanjutnya yaitu PSEH, yaitu memilih semua proses opsi yang menghasilkan. Lalu kita buat PS -EH. Nah, muncullah hasilnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu PS -EF. Nah, seperti inilah
ini sama aja menampilkan parents dan child-nya. Selanjutnya kita coba perintah PS3 untuk menampilkan semua sistem dalam bentuk hierarki parents dan child. Nah, beginilah tampilan dari